Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu merdeka. Yang terhormat Saudari Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Saudara PLH Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli Bupati, yang kami hormati Saudara Inspektur Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Saudara Sekretaris DPRD, Saudara Direktur Rumah Sakit Daerah, para Kepala Dinas, Kepala Badan, para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati para camat, lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Banyuwangi, serta rekan-rekan wartawan baik media cetak maupun elektronik. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, mengawali rapat paripurna malam hari ini atas nama pimpinan, kami ingin mengajak semua yang hadir untuk bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga sampai malam hari ini kita dapat bersama-sama untuk mengikuti rapat paripurna pada malam hari ini. Atas nama pimpinan DPRD, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Bapak Ibu yang telah hadir memenuhi undangan kami, utamanya Saudari Bupati Banyuwangi yang meminta, ya terima kasih saya atas pimpinan DPRD mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bupati yang mendengarkan cerita suara rakyat, dan beliau punya ide untuk mengadakan paripurna malam ini juga. Terima kasih Bu Bupati. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana undangan agenda rapat paripurna hari ini adalah persetujuan bersama atas hasil konsultasi dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap perubahan rancangan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk itulah, marilah rapat paripurna pada malam hari ini segera kita mulai, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Rabu tanggal 20 Agustus tepat pukul 7.33 WIB, rapat paripurna DPRD secara resmi kami nyatakan dimulai dan bersifat terbuka. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sebelum pengambilan keputusan persetujuan atas hasil konsultasi dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap perubahan rancangan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kami minta Saudara Sekretaris untuk membacakan surat pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kami persilakan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 20 Agustus 2025 nomor 188-429.011-2025 sifat penting lampiran 1 berkas perihal permohonan rapat paripurna dalam rangka penegasan penerapan multitarif dalam penentuan BBBP 2, tidak ada kenaikan BBBP 2 sebagai bagian revisi _perubahan pasal 9 Raperda Perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 sesuai hasil konsultasi tahap kedua ke Kemdagri. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi, sehubungan dengan pembahasan rancangan perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai penjelasan sekaligus tindak lanjut hasil konsultasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Panitia Khusus DPRD ke Kementerian Dalam Negeri. 1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sejak awal tidak pernah memiliki keinginan untuk menaikkan
pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan PBB P2. Hal ini tercermin pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang menerapkan sistem multitarif pada PBB P2 yang memastikan tidak ada kenaikan PBB P2. 2. Dalam proses perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024, pemerintah Kabupaten Banyuwangi melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Pada saat yang bersamaan, Kementerian Dalam Negeri juga melakukan evaluasi terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024, sehingga pada tanggal 19 sampai dengan 20 Juni 2025, Kementerian Dalam Negeri datang ke Banyuwangi untuk mendampingi proses perubahan Raperda Nomor 1 Tahun 2024. Sebagai tindak lanjut pembahasan di Banyuwangi, Pansus Raperda PDRD bersama unsur Pemkab Banyuwangi melakukan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 7 Juli 2025. Pada konsultasi tahap pertama pada tanggal 7 Juli 2025 tersebut disampaikan agar Pemkab Banyuwangi menggunakan single tarif PBB P2. 3. Pada tanggal 25 Juli 2025, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat nomor 900.1.1/3142/3142 hal penyampaian surat pemberitahuan hasil evaluasi Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di mana dalam surat evaluasi tersebut untuk mengubah pasal 9 Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang sebelumnya multitarif menjadi single tarif yang berbunyi tarif PBB P2 disarankan ditetapkan dalam satu tarif dengan mempertimbangkan asas efektivitas, efisiensi, dan simplifikasi pemungutan PBB P2. Dalam hal penetapan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten yang menjadi dasar pengenaan PBB P2 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan mempedomani pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. 4. Namun demikian, dengan memperhatikan masukan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai pihak lainnya, Pemkab Banyuwangi tetap berkomitmen tidak menaikkan PBB P2 dengan cara memberikan stimulus pengurangan nilai PBB P2 kepada masyarakat. Hal ini tercermin pada surat pemberitahuan pajak terutang SPPT tahun 2025 yang telah diedarkan ke masyarakat sejak Februari 2025, di mana jelas tertera tidak ada kenaikan PBB P2 dibanding tahun-tahun sebelumnya. 5. Kemdagri menerbitkan surat edaran terbaru nomor 900.1.13/452/SJ tanggal 14 Agustus 2025 tentang penyesuaian penetapan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, di mana kemudian pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama panitia khusus DPRD melakukan konsultasi tahap kedua dengan Kemdagri di Jakarta pada hari Selasa 19 Agustus 2025. 6. Dalam forum konsultasi kedua tersebut, Pemkab Banyuwangi bersama dengan panitia khusus DPRD mengusulkan agar pasal 9 dikembalikan kepada sistem multitarif. Pertimbangan usulan ini adalah karena sejak awal pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak menghendaki adanya kenaikan PBB P2 dan agar tidak menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat. Alhamdulillah, usulan ini diterima oleh Kemdagri dan diputuskan bahwa tarif PBB P2 dikembalikan sebagaimana ketentuan semula
multi tarif sesuai dengan pasal 9 Perda nomor 1 tahun 2024. Dengan demikian, perubahan pasal 9 dalam Raperda PDRT yang semula single tarif dihapus. 7. Dengan demikian, jelas bahwa tidak ada kenaikan PBB P2 di Banyuwangi, baik pada tahun ini maupun tahun 2026. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, melalui surat ini memohon kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk mengadakan rapat paripurna guna keperluan revisi garis miring perubahan pasal 9 Raperda perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 kembali ke multi tarif sebagaimana semula sesuai mekanisme formal dan kewenangan DPRD Kabupaten Banyuwangi. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik. Kami ucapkan terima kasih atas nama Bupati Banyuwangi, PLH Sekretaris Daerah Guntur Priambodo. Selesai. Terima kasih saya sampaikan untuk Sekretaris DPRD membacakan surat dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan bahwa sesuai dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, khususnya pasal 126 ayat 1 huruf B, bahwa dalam segala penetapan rancangan peraturan daerah, rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 jumlah anggota DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini anggota yang hadir adalah 33 orang, maka rapat paripurna pada malam hari ini dapat dilanjutkan. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sebagaimana ketentuan mendahului persetujuan atas hasil konsultasi dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap perubahan rancangan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, marilah kita ikuti penyampaian laporan gabungan Komisi 2 dan Komisi 3 pembahasan Raperda dimaksud. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Penyampaian hasil konsultasi dan evaluasi atas Raperda tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tanggal 20 Agustus 2025. Yang terhormat Saudari Bupati dan Saudara Wakil Bupati Banyuwangi, yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta para asisten, staf ahli, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian Komponen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Saudara Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Banyuwangi, rekan-rekan wartawan baik media cetak maupun elektronik yang kami hormati, serta hadirin rapat paripurna yang berbahagia. Mengawali laporan ini, terlebih dahulu izinkan kami mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan nikmat serta barokahnya pada kita semua, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk saling bertemu dan berkumpul dalam forum yang terhormat ini, guna mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka persetujuan hasil konsultasi dan evaluasi terhadap Raperda
tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam keadaan sehat walafiat. Rapat paripurna yang berbahagia, pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD, saudari Bupati, saudara Wakil Bupati, para pimpinan fraksi, anggota DPRD, serta jajaran pemerintah daerah yang telah bersinergi membangun kesepahaman dalam rangka persetujuan hasil konsultasi dan evaluasi terhadap Praperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menyikapi dinamika, situasi, dan kondisi masyarakat akhir-akhir ini yang menolak rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD pada tanggal 6 Agustus 2024 dan berkembangnya aksi penolakan serta persepsi masyarakat adanya kenaikan PBB P2 di Kabupaten Banyuwangi, maka izinkan kami mengutip dan membacakan substansi dan isi surat Bupati Banyuwangi nomor 188/320/429.011/2025 tanggal 20 Agustus 2025. Salah satu poinnya adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi sejak awal tidak pernah memiliki keinginan untuk menaikkan PBB P2. Hal ini pun menjadi keinginan yang sama oleh DPRD saat pembahasan materi Raperda. Munculnya klausul pasal perubahan dalam ayat 9, dalam pasal 9 ayat 1 yang semula terklasterisasi atau multi tarif menjadi single tarif adalah mengacu pada hasil evaluasi Kemendagri atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah agar dilakukan perubahan terhadap perda dimaksud. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 1 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa rancangan perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah dan retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana induk pembangunan industri, dan pembentukan penggabungan dan pemekaran desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai kewenangannya. Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mempunyai posisi strategis dan penting dalam rangka pengawasan dan pembinaan atas pembentukan produk-produk hukum di daerah. Selanjutnya, dengan memperhatikan 1. Surat Edaran Mendagri nomor 900.1.13.1/4528 SJ tanggal 14 Agustus 2025 tentang penyesuaian penetapan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditujukan kepada gubernur, bupati atau wali kota. 2. Surat Bupati nomor 188/429.011/2025 tanggal 20 Agustus 2025 perihal permohonan rapat paripurna dalam rangka penegasan penerapan multi tarif dalam penentuan PBB P2 tidak ada kenaikan PBB 2 sebagai bagian revisi atau perubahan pasal 9 Raperda perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 sesuai hasil konsultasi tahap kedua Kemendagri. 3. Berita acara yang telah disepakati para pihak-pihak antara lain 1. MY Bramuda Esos MBA MM Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyuwangi. 2. Ahmad Masrohan SAG Jabatan Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Banyuwangi. 3. Haji Muhammad Ali Mahrus SHMH Jabatan Ketua Gabungan Komisi 2 dan Komisi 3 Pembahasan Raperda tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 4. Trisna Ahmad Esos MAP Jabatan Kasubdit Direktorat Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
5. Samsudin SE, jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. 6. Aan Muslimin Susiawan SHMH, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi, menyepakati bahwa mekanisme pengenaan tarif PBBP 2 secara single tarif pada pasal 9 Raperda tentang perubahan Perda Kabupaten Banyuwangi nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dikembalikan pada mekanisme pengenaan tarif PBBP 2 secara klasifikasi atau multi tarif sesuai Perda Kabupaten Banyuwangi nomor 1 tahun 2024. Dengan memperhatikan ketiga surat tersebut, maka Ketua Gabungan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Banyuwangi yang juga didampingi oleh perwakilan masing-masing fraksi sepakat untuk menerima hasil koreksi dan evaluasi langsung dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, untuk menghapus ketentuan pasal 9 Raperda tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian, maka ketentuan pasal 9 Perda nomor 1 tahun 2024 tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, selanjutnya Raperda tentang perubahan atas nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 3 ayat 1 diubah, berbunyi ayat 1, jenis pajak yang dipungut oleh daerah terdiri atas A. PBBP 2, B. BPHTB, C. PBCT atas 1. Makanan dan atau minuman, 2. Tenaga listrik, 3. Jasa perhotelan, 4. Jasa parkir, dan 5. Jasa kesenian dan hiburan. D. Pajak reklame, E. PAT, pajak air tanah, F. Pajak MBLB, G. Option PKB, dan H. Option BPNKB. 2. Ketentuan pasal 9 ayat 2 diubah, berbunyi yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah penyerahan makanan dan atau minuman A. dengan peredaran usaha yang nilai omset penjualannya kurang dari 5 juta rupiah per bulan, B. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan atau minuman, C. dilakukan oleh pabrik makanan dan atau minuman, D. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat atau LOM pada bandar udara. 3. Ketentuan pasal 26 diubah berbunyi, tarif PBJT terdiri atas A. tarif PBJT atas makanan dan atau minuman, B. tarif PBJT atas tenaga listrik, C. tarif PBJT atas jasa perhotelan, D. tarif PBJT atas jasa parkir, E. tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. 4. Ketentuan pasal 27 diubah sehingga pasal 27 berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Tarif PBJT atas makanan dan atau minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A dikenakan kepada A. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan atau minuman berupa meja, kursi, dan atau peralatan makanan dan minuman. B. Penyedia jasa buka atau catering yang dilakukan 1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan. 2. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan. 3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. Ayat 2. Besaran tarif PBJT atas makanan dan atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut. A. Peredaran usaha yang nilai omset penjualannya dalam 1 bulan 5 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah ditetapkan tarif sebesar 5%. B. Peredaran usaha yang nilai omset penjualannya dalam 1 bulan mulai dari 10 juta sampai ke atas dengan tarif 10%. 5.
Ketentuan pasal 31 ayat 2 dan ayat 3 diubah berbunyi. Ayat 2, khusus tarif PBJT atas panti pijat dikenakan pajak 10%. Ayat 3, khusus tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I ditetapkan sebagai berikut. A. Diskotik dikenakan pajak sebesar 75%. B. Karaoke dikenakan pajak sebesar 40%. C. Klub malam dikenakan pajak sebesar 75%. D. Bar dikenakan pajak sebesar 40%. Dan mandi uap atau spa dikenakan pajak sebesar 40%. Perlu juga diketahui bahwa untuk diskotik, klub malam di Banyuwangi dilarang sesuai dengan Perda, sehingga kami ditetapkan di angka batas 75% maksimal, meskipun nanti tidak akan masuk karena tidak dibolehkan. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjutkan. 6. Ketentuan pasal 33 ayat 3 huruf C diubah berbunyi. Huruf C, nama pengenal usaha dan atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk dan bahan reklamanya diatur dalam peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut. 7. Ketentuan pasal 41 diubah berbunyi. Besarnya tarif VAT ditetapkan sebesar 10%. 8. Ketentuan pasal 44 ditambah 1 ayat, yakni ayat 3. Kegiatan pengambilan MBLB yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan baik memiliki izin usaha atau belum memiliki izin yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak MBLB berdasarkan undang-undang, maka orang pribadi atau badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak MBLB. Jadi untuk kalian sih, baik yang berizin maupun tidak, sesuai dengan undang-undang dikenakan wajib sebagai wajib pajak. 9. Ketentuan pasal 62 ayat 2 diubah berbunyi. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, perkantoran pemerintah, dan tempat umum lainnya. 10. Ketentuan pasal 75 diubah berbunyi. Ayat 1. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat 1 huruf C adalah penyediaan dan pelayanan pada tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola pemerintah daerah. Ayat 2. Pemerintah daerah dapat menyediakan tempat khusus parkir pada lokasi tertentu yang ditetapkan dengan keputusan bupati. 11. Selanjutnya ketentuan tarif retribusi jasa umum dalam lampiran 1, ketentuan tarif retribusi jasa usaha dalam lampiran 2, dan ketentuan tarif retribusi perizinan tertentu dalam lampiran 3 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 12. Peraturan bupati mengenai penyesuaian tarif retribusi yang ditetapkan sebelum peraturan daerah berlaku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, demikian laporan hasil konsultasi dan evaluasi Raperda tentang perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, perkenankan kami menyerahkan Raperda tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah memperoleh hasil evaluasi Kemendagri untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna yang terhormat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Gabungan Komisi 2 dan Komisi 3 Muhammad Ali Mahrus SHI MH. Pembaca tak sendiri. Terima kasih.
Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Pansus PDRB yang 1 minggu ini tidak bisa tidur nyenyak. Sama dengan saya, karena saya mulai kegaduhan ini tanggal 6, saya mengesahkan mudah-mudahan malam ini bisa mengakhiri dengan baik. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian laporan oleh gabungan Komisi 2 dan Komisi 3 hasil konsultasi evaluasi Kemendagri terhadap Raperda dimaksud. Selanjutnya sebagaimana ketentuan, saya perlu menanyakan kepada saudara anggota sekalian, apakah saudara setuju ketentuan pasal 9 Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, klausalnya dihapus sebagaimana koreksi dan evaluasi Kemendagri? Alhamdulillahirobbilalamin, tugas saya selesai untuk mengakhiri kegaduhan di masyarakat. Selanjutnya saya minta saudara sekretaris daerah DPRD membacakan draft surat keputusan DPRD. Kami persilakan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 1/18-10/KPTS-429.050/2025 tentang persetujuan atas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat edaran Kementerian Dalam Negeri tanggal 14 Agustus 2025 nomor 900.1/13.1/4528-SJ tentang penyesuaian penetapan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dan berita acara hasil konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri tanggal 19 Agustus 2025 serta surat pemerintah Kabupaten Banyuwangi nomor 1/388-320-429.011-2025 tanggal 20 Agustus 2025 perihal permohonan rapat paripurna dalam rangka penegasan penerapan multitarif dalam penentuan PPPP 2, tidak ada kenaikan PPPP 2 sebagai bagian revisi perubahan pasal 9 Raperda perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 sesuai hasil konsultasi tahap kedua ke Kemendagri. Memutuskan menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang persetujuan atas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ke-1, menyetujui penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kedua, penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud diktum ke-1 adalah menghapus ketentuan pasal 9 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
ditetapkan di Banyuwangi pada tanggal 20 Agustus 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Ketua Imade Cahyana Negara, ditandatangani. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana ketentuan, saya tanyakan kembali kepada anggota sekalian. Apakah saudara setuju terhadap draft surat keputusan yang dibacakan saudara Sekretaris DPRD tadi? Terima kasih. Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti agenda penandatanganan persetujuan atas hasil konsultasi dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk itu yang terhormat, Saudari Bupati dan Wakil Bupati serta pimpinan DPRD dipersilakan menuju ke tempat, dan Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri sejenak dan sesudahnya dapat duduk kembali. Rapat paripurna yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Bupati Banyuwangi terhadap persetujuan atas hasil konsultasi dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tapi sebelumnya, pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan DPRD mohon maaf kepada masyarakat yang sudah membuat yang terjadi kegaduhan, gelombang protes di mana-mana. Ya. Dan saya juga terima kasih kepada Forum Banyuwangi Bergerak yang sudah mengawal. Terima kasih banyak. Dan kami anggota DPRD masih punya telinga dan mendengarkan apa yang disuarakan oleh masyarakat. Saya terima kasih ya atas gerakannya sehingga rapat paripurna pada malam ini terlaksana. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, walaupun pansus yang hadir tadi siang, tapi Bupati mendengarkan ketika rekomendasi dari Kemendagri untuk mengubah, Ibu Bupati langsung meminta supaya anggota DPRD untuk mengadakan paripurna pada malam hari ini. Itu itu menandakan apa? Ya, Ibu Bupati pasti mendengarkan apa yang diinginkan, yang diceritakan oleh masyarakat Banyuwangi. Dengan terbukti tidak perlu waktu yang lama kita malam hari ini dapat melaksanakan untuk ya membatalkan khususnya pasal 9
Kami persilakan untuk Ibu Bupati untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Wakil Bupati Banyuwangi, Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Saudara Sekda, para asisten, para staf ahli, para pejabat pemerintah daerah, para camat dan para lurah, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmatnya sehingga kita dapat hadir kembali dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda persetujuan bersama atas Raperda tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasca dilaksanakannya konsultasi resmi ke Kementerian Dalam Negeri. Mengawali sambutan ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pimpinan dan segenap anggota Dewan atas kerja keras, komitmen, dan kebersamaan dalam membahas Raperda ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim Pansus dan seluruh jajaran eksekutif yang telah bekerja dengan penuh dedikasi. Bagaimana kita ketahui bersama, dalam evaluasi awal terhadap Perda nomor 1 tahun 2024 terdapat catatan perubahan skema tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 dari multi tarif menjadi single tarif. Perubahan ini sempat menimbulkan dinamika dan persepsi di masyarakat, seolah-olah terjadi kenaikan beban yang signifikan. Sesungguhnya perubahan tersebut murni merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pemerintah pusat, bukan inisiatif pemerintah daerah maupun DPRD. Untuk memperjelas hal tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama DPRD telah melakukan konsultasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 19 Agustus 2025. Hasil konsultasi yang dituangkan dalam berita acara menyatakan bahwa mekanisme pengenaan tarif PBB P2 dikembalikan kepada mekanisme multitarif sebagaimana diatur dalam Perda nomor 1 tahun 2024, bukan lagi single tarif. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya kenaikan tarif secara drastis karena pengaturan kembali pada ketentuan yang telah berjalan sebelumnya. Selain itu, pemerintah daerah tetap memiliki instrumen melalui peraturan bupati untuk memberikan faktor pengurang, stimulus, maupun penyesuaian rasio agar beban masyarakat tetap berkeadilan dan tidak memberatkan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, kita semua menyadari bahwa pengelolaan pajak dan retribusi daerah bukan hanya soal peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga harus memperhatikan iklim usaha, daya saing, dan keberlanjutan pelaku ekonomi. Oleh karena itu, langkah kita mengembalikan mekanisme tarif sesuai perda awal adalah bagian dari menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal daerah dengan perlindungan masyarakat. Kami mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga komunikasi yang transparan kepada masyarakat hingga tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan, serta memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah benar-benar dijalankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih
kepada seluruh anggota, pimpinan DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat atas dukungan dan juga saran masukan kepada pemerintah daerah. Dengan disepakatinya Raperda perubahan ini, selanjutnya pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan segera memproses permintaan nomor registrasi kepada Gubernur Jawa Timur sesuai ketentuan perundang-undangan. Semoga ikhtiar kita semakin memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Banyuwangi. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikianlah sambutan kami dalam rapat paripurna hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati dan meridhoi setiap langkah pengabdian kita kepada bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan fungsi kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wallahumma fiqh al-qamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka! Terima kasih saya sampaikan kepada Bupati Banyuwangi. Ya, biarlah masyarakat yang menonton live streaming GTV, dan saya mohon juga GTV menyiarkan terus-menerus supaya masyarakat tahu bahwa DPRD Bupati Banyuwangi mendengarkan suara masyarakat, sehingga malam hari ini telah mengembalikan seperti sedia kala pajak tidak naik. Terima kasih Bupati. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti penandatanganan nota persetujuan dan kemudian diikuti sambutan Bupati atas disetujuinya hasil konsultasi dan evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2024. Dengan demikian, usai sudah agenda rapat paripurna pada hari ini, selaku pimpinan rapat, tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kami memandu jalannya rapat paripurna malam hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, mendapat kekuatan dan petunjuknya sehingga kita dapat berkarya lebih maksimal bagi kemajuan masyarakat Banyuwangi hari ini dan yang akan datang. Marilah bersama-sama, ya, teman-teman yang ada di luar, yang mendengarkan, yang memantau, mari besok kita bersama-sama memikirkan rakyat, memikirkan Banyuwangi yang kita cintai ini, bersama-sama membangun Banyuwangi dengan baik. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, saat ini tepat pukul 8.19 WIB dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 secara resmi kami tutup dan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 3 kali cukup. Terima kasih.